Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qa'il fi kitabillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang kami hormati Ustaz besar Bapak Ibu, yang kami hormati Habib Ustaz Al-Habib Ustaz Habib Karal Al-Hadad yang sudah hadir di tengah kita yang akan mengisi khidmat tausiah. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat pada undangan sekalian, jemaah umat tasmiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita senantiasa persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barokah ini, dan mereka kita hadir bersama-sama di kediaman Bapak Yudi beserta keluarga, dan juga atas nama keluarga besar menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Pada saat ini mari sama-sama kita mengucapkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita semua, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka walimatul tasmiyah putra daripada anak Yudi yang sebentar lagi akan kita resmikan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, insyaallah termasuk kita selaku umat beliau yang tinggal di zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menambah berkah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan surah Fatihah. Mudah-mudahan dengan kata kita akan dimudahkan oleh SWT segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Acara pertama itu pembukaan, yang kedua nanti akan dilanjutkan pembacaan maulid. Pembacaan dia ulangi yang akan dipimpin grup Hadrah Al-Muhtadi. Dilanjutkan nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan, akan dibacakan oleh Akhina Ustaz Al-Usman. Acara kepada persekutuan nama dilanjutkan dengan acara kelima acara itu yaitu hikmah tasmiyah, dan insyaallah akan disampaikan oleh Habib Ustaz Ali Karal Al-Hadad. Dan yang terakhir yaitu pembacaan doa. Baiklah, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan surah Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Ya Allah, yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa irfaqin fidin. Warzuqna ta'amal ikhlas wa rajul wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk bacaan selanjutnya kita baca surah Fatihah yang dimana surah Fatihah ini dihadiahkan kepada keluarga besar yaitu almarhum Bapak Haji Abdullah bin Mahmud, yang kedua yaitu almarhum Muhammad Marwan Isah bin Arfan,
الفاتحة إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى رؤوس الشام المرحوم حجي عبد الله بن محمود ثم إلى روح المرحوم محمد Marwan Shah bin Arfan liman tama'nahu nabi sababihima wa yubirahuma wa ismahuma al-jannata birahmatihi wa walidihima khasah wa jami'an wa amadu muslimin amah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha Alhamdulillah syaitan dirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya untuk mengasuh acara yang kedua itu pembacaan Maulid Al-Barzanji dan ini akan digrup Guru Abdullah Al-Muhtadin kepada kami persilakan. أحبب وما في سلبنا الفاتحة يا ربي صل على محمد حبيبك شفيع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورد وأرقام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسم البرايا وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد عند القلب وعفو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد به الماضي يصرف رضا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يحل في اسمك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في البلاد نجما يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Pag-aba juga, pag-aba. ربي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك
وإنها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih mengucapkan kepada Aminah Bapak Al-Usman yang telah mengucapkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca baik pun kita yang mendengar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan yaitu berismi nama yang barang hari ini akan disampaikan oleh Al-Habib Fadilatul Ustaz Ali Karal Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hadapan kita bersama ada dua bayi putra dan bayi putri yang insya Allah segera akan kita resmikan namanya. Alhamdulillah, nama yang disepakati oleh seluruh keluarga adalah nama yang baik, nama yang insya Allah diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum. Kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat akan dipanggil sesuai dengan nama-nama kalian. Fa'ahsinu, maka Nabi memerintahkan kita umat Nabi untuk memperbagus nama-nama kita. Maka alhamdulillah yang pertama bayi putra yang bernama Atullah Khalid bin Bacan, dan bayi putri yaitu Aisyah Humairah Ahmad binti Ahmad Zuhdi. Ini nama yang luar biasa, Atullah Khalid, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Aisyah Humairah, nama daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan insya Allah kedua bayi ini menjadi bayi yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah alal ismainil mubarakain Atullah Khalid bin Bacan wa Aisyah Humairah binti Ahmad Zuhdi. Annallah yaj'alhuma min iyadi salamah wa rabbana yatakarramu alaihima bitulil umur fi ta'atillah wa rasulihi wa yamunnu alaihima bisihhah wal afiyah wa yuwafir hadzahuma min al-ilmi nafi' wal hilmil wasi' wat taqwa wal rizqil hissi wal ma'nawi wa yahfazuhuma min syarriz zaman wa syarri ahli zaman wa yaj'alhuma min ibadillahi sholihin al-hadin al-muhtadin wa yakuna qurrata ainin liwalidayhima wa li sayyidil mursalin wa yuwaffiquhuma likulli amalin khairiyyin wa ala ma nawahu ar-rijalus salihun inda tasmiyati abnaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum waghfirna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa 'izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi menjelang siang masih di suasana Idul Adha
minal aidin wal faizin, taqabbalallah minkum sholiha wa jami'al a'mal, amin ya rabbal alamin. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, berkat taufik dan hidayah di dalam perkumpulan yang alhamdulillah, perkumpulan yang kita hadiri pada saat ini adalah perkumpulan yang diajarkan dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Tadi sama-sama kita sudah melihat daripada prosesi tasmiyah atau pemberian nama kepada bayi, baik yang laki ataupun yang perempuan. Insya Allah nama yang ataupun bayi yang tadi barusan kita resmikan namanya menjadi bayi-bayi anak-anak yang diberkati oleh Allah, yang terus di bawah daripada naungan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Acara tasmiyah adalah acara yang disunnahkan dan alhamdulillah cara pelaksanaannya juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Tadi kita jenguk ada dibagikan daripada bendera, yang bendera itu ada duitnya. Kemudian pas tasmiyah tadi ada juga banyu kembang dan ada juga dinjuk gunting. Nah ini memang kalau kita nyingoknya adalah sebatas adat kebiasaan, adat kita Palembang kalau kita nyingoknya. Tetapi kalau kita buka, kita kupas, dijingok di kitab-kitab, ternyata alhamdulillah adat yang diajarkan oleh wong tua kita lamo ternyata sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka siko-siko seperti apa namanya bendera yang ada duit. Ini bukan hanya sebatas adat. Di dalam kitab, setelah anak itu dicukur rambutnya, maka ada beberapa sunnah. Yang pertama disunnahkan ketika mencukur rambut, rambutnya itu tidak dibuang langsung, tetapi dikumpulkan lalu ditimbang. Yang mana timbangannya ini berapa beratnya diibaratkan seperti timbangan emas. Berapa berat daripada rambut bayi yang kita cukur, makanya ini nih nyukuri, kadang menyebutnya kan nyukuri, bukan sekedar tasyakuran tetapi memang nyukurnya rambutnya tuh dicukur, baik yang perempuan ataupun yang anak lelaki. Makanya ada pembahasan perempuan itu dianya tidak boleh atau makruh hukumnya nyukur, ngundul dia punya rambut. Kalau lanang ada hukumnya boleh, bahkan ada beberapa keadaan mubah, sunnah hukumnya. Cuma kalau untuk perempuan dia ngunduli dia punya rambut hukumnya makruh, bahkan bisa jadi haram karena itu identik dengan gawiannya lanang. Kecuali ada beberapa pengecualian, yang salah satunya ketika dia baru di tasmiyah, baru diberikan nama. Nah jadi rambutnya itu dikumpulkan kemudian ditimbang berapa berat itu rambut, diibaratkan seperti beratnya emas. Kemudian emas tadi itu, kadar emas yang dihasil timbangan rambut itu disedekahkan kepada fakir dan miskin. Nah ini jadi wong tua lamo tahu kita ini kalau nak nimbang-nimbang itu bukan gawian. Jadi gawian itu kan anak nimbang nak ngumpul rambut, apalagi yang nguntingnya tadi kan banyak kami kan dikumpulkan. Ada yang sikok nagok di Banyu Dogan, ada yang sikok nagok di mana di Banyu Kembang, ada yang dionyo habis ngunting tidak ditagoknya mano-mano, kita tak tahu, tak keluaran rambut tuh lagi ke mana. Nah gara-gara inilah repot untuk mungkin dipraktekkan oleh kita wong zaman sekarang ini. Wong lama dulu pintar dia, ya sudah cak ini baik, tidak seberat-berat rambut, tidak mungkin sampai segram, tidak mungkin sampai segram. Segram emas berapa sekarang? Baru
Taruhlah 1 juta. Nah, tidak mungkin sebanyak-banyak bayi itu punya rambut, tidak mungkinlah nyampe 1 gram. Nah, makanya dimbe simple dibuatlah bendera ini isi duitnya itu ya terserah. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Diniatkan sedekah. Nah, lalu wong tua lama pinter. Dibuatnya bendera ini dipercantik, ini adat, nyingoknya memang adat. Tapi ini ada hikmahnya apa dia? Bendera ini kalau duitnya ini untuk sedekah, supaya bayi yang ditasmiahkan ini mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bendera-bendera yang isi duit ini memang diniatkan atau diperuntukkan yang ngembeknya tuh untuk budak-budak kecil. Jadi wong tua nih pasti pas nyambut nih kan ingat anak aku di rumah. Lagi ingat sama ponak anakku, ingat sama cucung aku. Kalau kita yang ini ngalami masa-masa wong tua lama dulu, wong tua tuh hobi nyimpen permen. Di kantongnya banyak nyimpen permen. Jadi kalau ada budak-budak datang, sampai sekarang ada sebagian wong yang kantongnya penuh dengan permen. Atau ada yang dia hobi nyimpen balon. Jadi kalau ada budak-budak kecil yang marah langsung dibagikan, menyenangkan hati budak kecil. Budak kecil ini belum punya dosa. Yang banyak dosa ini kita. Nah, budak kecil belum punya dosa. Kita senangkan mereka, insya Allah Allah akan menyenangkan anak yang baru ditasmiah. Nah, itu niatnya menerima itu. Jadi 2.000 itu budak. Ingat jangan kita membayar. Jadi dapat parkiran di 2.000. Jangan. Itu jadi. Kemudian banyu kembang ini nurutkannya memang ada, tetapi tidak melanggar daripada syariat, bahkan sesuai zaman Rasulullah SAW di masa-masa jahiliyah sebelum beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Wong Arab itu ketika dapat anak dan anak itu pengen disyukuri tasyakuran sama kita, mereka nyembelih kambing, lalu darah sembelihan itu tuh dipolet di pucuk kepala. Jadi niatan wong Arab tuh supaya berani ngelawan, jadi kan dari kecil sudah biasa berinteraksi dengan darah supaya berani. Nah, ketika Nabi Muhammad datang, maka adat itu diubah oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ditasmiahi, apa yang dioleskan di pucuk kepala bayi oleh Nabi Muhammad? Minyak wangi. Yang dioleskan itu minyak wangi. Nah, itu zaman Nabi. Kalau zaman sekarang, ngapo pakai banyu kembang? Intinya tuh wanginya itu. Kalau zaman sekarang, minyak wangi zaman sekarang sama minyak wangi zaman Nabi tentu beda. Kalau zaman Nabi itu aslinya pakai sotnian, aslinya. Tapi kalau kita asli pakai es, bukan sot, asli. Kata wong jual minyak wangi itu asli, padahal tidak asli, pakai campuran zat-zat kimia. Nah, takutnya kaget kalau pakai minyak wangi langsung kita oleskan di kulit kepala bayi yang masih sensitif, masih sensitif, takut iritasi. Nah, iritasi meskipun iritasi ringan kan. Kalau ada iritasi ringan maka hubungi dokter, kata ngomong tuh kan. Ada iritasi maka diakali maknanya supaya sunnah ini tetap ada. Nah, diakali oleh wong tua lama, pakailah banyu kembang. Nah, yang wangi-wangi ini didemeni oleh malaikat, bukan jin. Maka jangan galak belok-belok adat-adat yang tidak benar. Banyu kembang 7 warna dimandikan untuk nyampe untuk ini jadi jin. Tidak. Yang wangi-wangi ini didemeni oleh malaikat. Malam Jumat itu malamnya malaikat, bukan malam menyantu. Kan kita ini sudah dari dulu malam Jumat itu serem. Atau malam Jumat nyium banyu wangi takut. Ini aku jin. Tidak. Ada wong apa mati ngantuk. Tidak. Malam Jumat itu malam yang berkah, malamnya malaikat. Yang wangi-wangi itu didemeni oleh malaikat. Nah, ini jadi itu ternyata tidak lari dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ditasmiahi juga di saat itu berbarengan kita disunahkan untuk akikah. Nah, akikah ini hukumnya sunnah, jangan salah.
Banyak wong nyangko akekah itu hukumnya wajib. Ana ulangi, akekah hukumnya sunnah muakkadah, bukan hukumnya wajib. Kenapa tidak wajib? Nabi ada dua hadis Nabi ngomong. Pertama, Nabi ngomong al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir, baik bayi itu laki ataupun perempuan, maka murtahinun, bayi tersebut tergadai, tergantung, terkait dengan akekahnya. Nah, ini hadis ini banyak pemahaman ulama. Ada sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal, beliau ngomong maksud dari hadis Nabi, setiap bayi yang lahir tergadai, tergantung dengan akekahnya. Apa dia maksud omongan Nabi? Katanya Imam Ahmad bin Hambal, maksudnya kaget di akhirat. Kalau misalnya bayi itu meninggal di belum diakekahkan, maka dia tidak pacak ngenjuk syafaat kepada wong tuanya. Ini menurut pendapat Ahmad bin Hambal. Adapun pendapat mayoritas aku dia bukan itu maknanya. Maknanya adalah kalau kita punya kemampuan untuk mengakekahkan kita punya anak, tetapi kita tidak akekahkan karena kita menganggap itu tuh sunnah, tidak wajib. Padahal kita mampu akekah, biarlah, tidak usah diakekahkan, kan sunnah juga. Nah, apa katanya ulama? Kaget berdasarkan hadis ini, anak tersebut akan tumbuh tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi bakal lambat, tumbuh giginya lambat, jalannya lambat, ngomongnya lambat. Apa lambat? Kalau dia besar kaget diajak ngomong, memahaminya kita ngomong A, dia pahamnya Z. Kalau dionyo itu wong tuonyo mampu untuk mengakekahkan, tapi dia tidak galak akekah. Nah, disinilah ada hadis yang mengatakan seperti itu. Nah, di dalam hadis lain Nabi ngomong, "Faman ahabba ayyu'ik falyaf'al." Inilah dalilnya ulama bahwa akekah itu tidak wajib. Apa kata Nabi? "Faman ahabba, man ahabba," siapa yang dia pengen untuk mengakekahkan dia punya bayi yang baru lahir, falyaf'al, maka silahkan dia lakukan. Nah, di sini ada pilihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu kita ketahui, banyak juga pertanyaan yang ditanyakan ketika bayi lahir, disunnahkan untuk wong tuanya mengakekahkan dia punya anak. Ada beberapa wong tua yang dionyo selama dia bayi itu dilahirkan sampai besar, dia belum akekah dia punya anak. Ada kan? Contohnya siapa? Banyak contohnya anak. Contohnya anak dewek. Anak punya wong tua dulu, selama anak dari bayi sampai anak besar, sampai anak balik, itu tidak diakekahkan oleh wong tua karena tidak punya kemampuan untuk akekah. Nah, setelah kita besar, boleh tak kita akekah untuk diri dewek? Nah, boleh tak kita akekah untuk diri dewek? Kalau kita punya anak, kita sunnah untuk akekah untuk dia, dari mulai dia lahir sampai dia balik. Hukumnya sunnah untuk kita. Kalau kita mampu, maka lakukan. Kalau tidak mampu, jangan ngutang. Kalau tidak mampu, jangan maksa. Sudah, ini kan sunnah juga Ustaz. Makna kami hadis itu kata Rasulullah, kalau kita tidak akekah, kaget dia tumbuhnya tidak seperti yang lain. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, kita maksakan diri kita berhutang, malah jadi tidak baik. Ya sudah, kalau tidak mampu. Nah, ketika anak itu balik, maka tanggung jawab kesunahan akekah lepas dari wong tua, baliknya ke anak itu dewe. Jadi boleh ketika anak itu sudah balik, bahkan disunahkan untuk dia di saat dia mampu untuk mengakekahkan dirinya dewe. Jadi beli kambing, kalau dia lanang kambingnya dua ekor, sunahnya 2. Kalau dia betina, kambing siko. Ini untuk apa? Aku nak beli kambing ini untuk akekahnya aku dewe. Tukang jagal tapi aku nak masa? Dia waktu kecil belum diakekahkan. Jadi ingat, hukum akekah tidak wajib tapi sunnah. Kemudian ada juga sering pertanyaan, akekah boleh tak digabung dengan korban? Akekah boleh tak digabung dengan kurban? Ini kan apa namanya? Itulah hal masih hari tasyrik. Besok terakhir. Ustaz, aku punya duit. Kalau aku beli kambing itu bisa aku akekahkan untuk anak aku,
Bisa juga aku niatkan untuk udhiyah, untuk kurban. Mana yang kudulukan Ustaz? Aku dulukan akekah atau aku dulukan kurban? Nah, kalau nak ditanya masalah yang mana yang afdol, kata sama-sama afdol. Karena sama-sama hukumnya sunnah. Cuma berhubung di waktu Idul Adha sama Tasyrik, ini time-nya, waktunya adalah waktu kurban, maka alangkah baiknya kambing itu diniatkan untuk kurban, jangan kita niatkan untuk akekah. Ini alangkah baiknya. Tapi kalau kita nak, tidak apa-apa beli kambing, aku nak buat akekah, tidak usah buat udhiyah, ya tak kati masalah, dibalik-balik tak kati masalah. Cuma karena ini waktunya kita kurban disunahkan, alangkah baiknya sunnahnya kurban dulu kita gawikan, kage akekah di lain waktu. Nah, kalau dia nanya, Ustaz, aku nih minta maaf, kambing ini nih, aku nih dinjok uang. Kemarin ada yang nanya sama anak pun dari Solo sana dia. Dari Solo sana nanya anak, Ustaz, li gitu di kawanan kamu, li anak nih dinjok oleh wong kambing siko untuk anak kurban. Anak nak beli tak mampu, cuma dinjok kambing, akhirnya anak kurban. Nah, ada wong model itu, dia kurban tapi kambingnya injoan wong. Jangan kena beli, tak mampu untuk akekah, tak mampu untuk udhiyah, untuk kurban. Ini dinjok wong. Ini kesempatan niat. Kambing siko ini untuk akekah atau untuk kurban, boleh tak digabung? Boleh tak kalau misalnya digabung? Kalau dia memang benar-benar tidak mampu, ini benar-benar tidak mampu, dia begawinya susah, untuk kesehariannya juga susah. Tiba-tiba pas hari lebaran seperti ini ada wong yang nginjuk dia kambing siko, kemudian dia dipersilakan untuk nyembelih ini kambing hadiah. Maka katanya Imam Romli daripada ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh digabung. Mana ngabungnya? Niatkan ini kambing pas disembelih untuk akekah plus untuk kurban, itu tidak bermasalah bagi yang benar-benar tidak mampu. Kalau mampu jangan, ini yang benar-benar tidak mampu. Nah, inilah beberapa hal tentang akekah. Insya Allah sedikit ini bisa kita pahami. Kemudian hadirat mustami'at rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan, tadi alhamdulillah kita sudah memberikan nama dengan nama yang baik. Anak lanangnya tadi atau Allah, atau ilah, itu tuh atau ilah, atau Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ingat, anak ini pemberian Allah, anak ini amanat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian putrinya tadi kita berikan nama Aisyah Humairah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini sunnah sudah kita lakukan, memberikan nama yang baik kepada anak keturunan kita. Tinggal kage tanggung jawab kita untuk memberikan pendidikan yang baik. Zaman dulu tuh kita paling takut punya anak betino. Kita paling takut punya anak betino, sango nyagonyo. Tapi kalau sekarang ini tidak kati-kati, sama kalau tidak lanang, tidak betino, kita takut. Kenapa? Kalau kita jengok masa-masa sekarang ini, perkembangan zaman berbarengan dengan kemunduran akhlak, bukan kemunduran akhirat, kemunduran akhlak. Berkembang zaman, masya Allah, sekolah sekarang online, sekolah sekarang ini pakai HP. Banyak budak-budak sekarang yang sudah dionya tidak pacak terlepas dari HP. Kita nyingok, tak usah berbohong. Di depan kita punya mata nih lah, budak-budak sekarang ini tidak pacak terlepas dengan HP. Nah, ini perkembangan zaman, cuma dibarengi dengan kemunduran akhlak. Maka wasiat untuk pribadi yang ngomong dan antum yang punya anak, yang punya cucu, ayo kita jaga kita punya keturunan. Ayo kita jaga kita punya anak dan keturunan. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam fitnah akhir zaman. Sikok biar sebutkan fitnah akhir zaman. Apa dia fitnah akhir zaman? Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yakturu az-zina. Di akhir zaman kage banyak terjadi perzinaan. Zina ini sudah biasa. Zina sudah lumrah, zina sudah umum. Saking umumnya kata Nabi, hatta yujadu fitorik,
kaget zina itu bakal tampak di pinggir-pinggir jalan. Kita berjalan, di jalan itulah kita banyak nengok kaget wong yang berzina. Alhamdulillah sekarang ini belum nengok alian, cuma awal-awalnya cikal bakalnya sudah ada. Kita nengok mano budak-budak muda-mudi sekarang ini, kaum kata mereka nih kaum milenial, kata mereka nih kaum milenial, lidana lipat menyebut itu kaum milenial ini beboncengan motor, kadang-kadang depannya tulanang siko, di belakangnya betino duo. Tidak terpikir apa mereka tuh, biasa, tidak kate malunya, apalagi kalau nak bahas musim 4. Apalagi kalau nak bahas musim 4. Yang laki bini kalau bermesraan di musim 4 alang tidak pantesnya. Ini aku nih lebih aku nih. Seperti itu ngomong, laki aku nih. Nah, yang laki bini tidak pantes. Apalagi yang belum pengantin, tetapi kita nengok di musim 4. Tidak kenal waktu. Pagi ada, siang ada, sore tambah lami, maghrib tambah laju, tengah dalu tambah seru. Masya Allah. Tidak kenal lagi malam minggu, tidak kenal lagi malam terus dilagawi ke ini gara-gara kita lalai. Gara-gara kita wong tua kita lalai. Nah ini hati-hati. Fitnah ini akan timbul dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bisa jadi pelaku hal-hal yang tidak diridhoi Allah dan Nabi, bisa jadi dari keluarga terdekat kita. Maka jagonian khusus yang tadi yang punya anak Aisyah ini kaget besar. Ketika besar dia punya kewajiban untuk menutup aurat. Kenalkan dia dengan jilbab dari semenjak kecil. Jangan dibiasakan kalau dia dari umur 3 tahun dah sudah pakai celana, pakailah celana yang panjang. Supaya dia risih kalau pakai celana pendek. Supaya dia risih kalau kita dari kecil ini biasakan dia ada apa-apa pakai celana pendek masih kecil juga. Umur 5 tahun celana pendek masih kecil juga. Pakai baju yang lucu-lucu masih kecil juga. Kaget pas dia sudah besar dia singku pakai yang panjang. Dia lebih nyaman pakai yang kecil, yang pendek-pendek. Padahal Nabi Muhammad ngomong sinfani min ahlin nar. 2 kelompok yang akan menjadi penghuni neraka. Yang mana yang pertama tidak usah disebutkan. Yang kedua kata Rasulullah, nisa, kasiat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Siapa yang akan masuk neraka? Perempuan. Kasiat yang dia pakai baju. Ariyat akan tetapi becak tidak pakai baju. Zaman Nabi ngomong 1400 tahun yang lalu Nabi ngomong ini. Kata Rasulullah kaget bakal timbul fitnah akhir zaman apa dia? Yang mereka bakal masuk neraka. Apa kata Nabi? Nisa, perempuan. Kasiat, pakai baju. Ariyat, tapi becak tidak pakai baju. Kurang dasar lah, meloi model lah. Yang tetak sana, tetak sini, lekton, keleknya katon, keleknya macam-macam baju model sekarang nih, berjilbab. Yang sekarang ini berjilbab baik. Ada yang ngomong sekarang, betino-betino yang videonya enggan untuk pakai jilbab. Yang penting itu takwa itu ada di hati. Yang penting kita ini bersih, kita punya hati. Banyak orang jilbab yang rusak juga, gampang nyawab ini. Yang berjilbab lagi rusak, apalagi kamu yang tak berjilbab. Benar tak? Gampang rusak. Jadi itu, jangan yang penting hati. Yang berjilbab lagi kotor hati, apalagi yang tidak. Jadi jangan. Ini kewajiban. Bukan kita nak ngomong keras, ini kewajiban. Jadi ingat-ingat bapak yang punya anak perempuan di Jagonian. Jangan sampai seperti itu. Nisa kasih ariyat, ma'ilat mumilat kata Nabi Muhammad. Perempuan itu ma'ilat, gawiannya apa dia? Curi pandang lelaki. Jadi dia tahan make up, pakai make up, kemudian pakai parfumnya yang semerbak luar biasa, pakai baju yang ketat sehingga menarik pandangan mata lelaki. Mereka ngomong, aku biasa berbaju dasarkan lanang yang kanjian. Nah kamu tuh pengen dijimui lanang, serba salah gitu. Tangan di depan mata gitu tidak dijimui, sejingok depan mata. Dijimui itu namanya olahraga. Nah itu repot. Nah jangan. Jadi ingat-ingat dari kecil inilah diajarkan nutup aurat supaya dia risih,
supaya dia tidak betah kalau dia membuka aurat. Ingat, yang mampu untuk menyelamatkan kita adalah ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan apa yang kita hadiri pada saat ini, acaranya berkah, alhamdulillah, diawali dengan bacaan Fatihah, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, diawali dengan pembacaan maulid, marhaban, dak kate sesuatu yang diharamkan, yang lanang tempat dewe, yang betino tempat dewe. Ini acara boleh dicontoh. Acara ini boleh dicontoh, jangan galak nyuntuh wong yang tak pantas untuk dicontoh. Yang pantas untuk dicontoh cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngajari model inilah. Kalau ada acara pisah lanang sama betino, ada maulid, tidak katik musik-musik yang diharamkan, lagu-lagu yang diharamkan. Ini acara yang berkah. Insya Allah keberkahan ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kedua bayi tadi besar, sampai mereka mengalami daripada masa dewasa dan seterusnya. Keluarga kita kalau yang hadir, anak keturunan kita insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah akhir zaman. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita istiqomah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilaik. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa aanahum alaih wa fi'na Allahumma lil khair wa inna alaih. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.